الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masuk pada kajian perdana pasca Idul Fitri. Pada lanjutan qiraatu tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir li surati Al-Qalam, yaitu membaca tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir pada surat Al-Qalam. Kita sampai pada ayat yang ke-50. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Allah memilihnya dan kemudian menjadikannya di antara orang-orang yang saleh. Siapa di sini? Nabi Yusuf. Maaf, Nabi siapa? Yunus. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus ibni Matta. Tidak boleh seorang pun di antara kita mengucapkan bahwa saya lebih baik. Dalam artian di sini lebih saleh. Lebih apa? Saleh dibandingkan Yunus ibnu Matta. Itu sudah. Kemudian kita sampai pada al-ain. Apa itu ain? Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata hasad. Ada orang ngelihat panjenengan, orangnya iri, dengki, dalam hatinya ada penyakit, ada keburukan. Ketika orang itu memandang dua. Dan tidak semua orang itu bisa ngenai ain, tidak semua. Jadi ojo terlalu yang lebay banget, ya jangan. Titik ain, pasang foto titik ain, nutuknya anak titik ain. Tidak semua orang. Karena ain itu akan mengenai dengan dua. Nomor satu, orang yang melihat itu hatinya hasud kepada Anda. Dan nomor dua, dia punya niat untuk mencelakai. Jadi memang kalau waspada itu baik. Waspada itu apa? Baik, tapi keterlaluan, overthinking tentang ain, itu yang menjadikan kita gak iso obah blas. Foto KTP wedi. Nanti foto KTP dilihat orang jadi penyakit ain. Nah, maka secara umum seperti itu. Orangnya hasud, atine rusuh. Yang kedua, ada niat untuk mencelakai. Walaupun ada beberapa dalil di dalam hadis yang sahih bisa mencelakai tanpa niatan. Masih ingat ceritanya salah seorang sahabat Nabi yang mandi, kemudian kainnya tersingkap, dilihat oleh sahabat yang lain, dia mengatakan apa? Ya Abiyallah, wih putih rek kulite. Langsung ngomong seperti itu tanpa mengiringi ucapannya dengan kalimat-kalimat zikir. Seperti apa? Masya Allah, Tabarakallah, atau kalimat yang lain. Akhirnya seorang sahabat laki-laki tadi, setelah dia selesai mandi, tiba-tiba kulitnya melepuh. Lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, asabatni ain. Ya Rasulullah, saya kayaknya kena ain ini. Langsung sama Rasul, sahabat dikumpulkan semua, ditanya siapa yang tadi ngelihat si fulan ini ketika mandi.
Salah seorang sahabat angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan? Saya terkesima. Terkesima itu apa? Takjub, kepincut. Dengan apa? Kulitnya dia yang begitu putih. Lalu saya ucapkan, alangkah putih kulitnya. Apa kata Rasulullah? Matamu mencelakai dia. Apa yang Rasul lakukan? Orang itu disuruh nyelup baju yang dipakainya ke dalam air. Lalu airnya tadi digunakan untuk mandi orang yang terkena ain. Itu cara ngobatinya. Itu cara ngobati. Jadi walaupun terkadang tidak ada niat, itu bisa. Tapi keumumannya ono niat elek. Ada niat jelek. Nah itu ain. Nah sudah kita baca beberapa. Sampai yang terakhir kita baca hadis dari hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qala Abu Abdullah ibn Majah haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair haddatsana Ishaq ibn Sulaiman an Abi Ja'far ar-Razi an Abi Ja'far ar-Razi an Husain an Sya'bi. Ini guru ulama besar semua. Yang pertama siapa? Al-Imam Abu Ja'far ar-Razi, ulama besar. Antum cek sejarahnya di Google. Ini ulama besar, Abu Ja'far ar-Razi. Kemudian dari Al-Husain, ini ulama besar. Apalagi berikutnya Anis Sya'bi, dari Al-Imam Asy-Sya'bi. An Buraidah ibn al-Husayb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min 'ainin aw hummatin. Ruqyah itu tidak akan bermanfaat kecuali dua. Ruqyah, jadi orang dijampi-jampi seperti Ustaz Fauzi dan beberapa yang kita kenal juga, itu tidak akan bermanfaat atau tidak diizinkan atau tidak akan mendatangkan pengaruh kecuali untuk dua keluhan. Jadi untuk dua apa? Keluhan. Nomor satu, min ainin, orang sakit karena penyakit ain, moro-moro awak panas, anak kecil pulang dibawa jalan-jalan, tiba-tiba rewel segala macam, ketempelan jin, kena ain segala macam, itu ruqyah manjur. Ain. Dan subhanallah, ada satu cerita, memang yo kudu hati-hati banget. Tapi overthinking yo ndak baik juga. Ada satu anak perempuan lulus hafizah 30 juz. Dipakein mahkota di kepalanya. Kemudian oleh orang tuanya diposting. Ya tidak ada niat jelek, tidak ada niat pamer, tidak ada niat ujub, tidak ada niat riak. Beberapa waktu setelah itu Allah takdirkan matanya buta. Sampai dibawa ke Singapura, kemana. Qadarullah sampai sekarang belum sembuh. Nah itu ada indikasi ada orang yang hasad sama dia. Maka hasad itu bahaya. Maka disebutkan dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai ditambahi sama Allah syarr. Syarr itu apa? Keburukan, kejahatan, kekejian. Hasidin, orang yang hasad, idza hasad, ketika dia sedang hasad. Maka diresi hati ini. Jangan gampang berpikir jelek ketika ngelihat orang sukses. Sing seneng. Karena kata Syekh Utsaimin, supaya tidak hasad, kalau ngelihat orang dapat nikmat, itu caranya apa? Doain. Doanya apa? Allahumma zidhu min fadlika. Ya Allah, tambahkan kepada orang tersebut karuniamu ya Allah. Wa a'tini khairan minhu. Dan berikan untukku ya Allah yang lebih baik dibandingkan apa yang engkau berikan untuknya. Itu ngilangi hasad. Jadi orangnya doakan supaya dapat tambahan, dan Anda minta kepada Allah sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang Allah berikan kepadanya. Selesai. Selesai. Kita ini sayangnya apa? Hati ini rusuh ya Allah. Maka saya ini hati-hati banget sekarang. Yo antum juga hati-hati banget. Karena mulai sering posting apa? Mulai bangun pondok kan, jadi mulai sering posting. Saya posting itu kudu pamer. Saya posting itu narik donatur. Siapa tuh orang ngelihat, oh Ustaz Rifki bikin, yo kirim, Masya Allah, teman-teman ngasih bantuan, teman-teman kirim segala macam. Bukan kemudian mau pamer, enggak ada pamer. Mau ngapain pamer? Hilang pahalanya gara-gara pamer. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Febri aman? Temennya tadi sudah diruqyah belum? Pas antum sebelahan sama Ustaz Fauzi. Kira-kira diruqyah nih waras kok arek.
Sudah, lanjut. Yang pertama min ainin, karena penyakit ain. Yang kedua au hummatin. Humma itu apa? Demam. Nah, apa artinya hadis ini? Apakah selain dua penyakit ini tidak boleh diruqyah? Apakah selain dua penyakit ini ruqyah itu tidak manjur? Bukan. Itu loh pentingnya baca penjelasannya ulama. Supaya tidak jadi orang yang ngelama. Ulama menjelaskan, la ruqyata illa min ainin au min hummatin. Tidak ada ruqyah, tidak manjur ruqyah, tidak bermanfaat ruqyah, tidak boleh ruqyah. Kecuali untuk ain dan penyakit demam, maksudnya yang paling manjur untuk dua ini. Walaupun untuk penyakit yang lain juga bisa. Faham bukan? Jadi untuk penyakit lain bisa apa enggak? Bisa. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi yang paling manjur diobati dengan ruqyah itu dua penyakit ini. Nomor satu, penyakit yang disebabkan karena faktor ain. Ain itu kita ngelihat orang lain dengan iri, dengki, hasut, kepingin mencelakai, tiba-tiba orangnya sakit. Itu ain. Atau yang kedua karena penyakit demam. Hadis yang berikutnya disebutkan di sini, wa haditsu Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah, dan hadisnya siapa? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Mawsili rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah ibnu Birindi. Apa Birindi ini? Namanya orang ini. As-Sami haddatsana Dailam ibnu Ghazwan haddatsana Wahab ibnu Abi Dubai an Abi Harbin an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal aina la tuli'u ar-rajula biiznillah. Ain itu bisa menjadikan seorang laki-laki dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu tuli'u, awake moro-moro enteng. Tiba-tiba apa? Enteng. Terus apa yang terjadi? Moro-moro miber. Saking entengnya. Nah, dan ini kalau antum lihat, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ini kan Kediri ya, Kediri bedo mas gitu loh. Saya ingat betul kalimat itu. Ketika kita mau bikin acara Brother Fest, antum ingat? Kita mau bikin acara Brother Fest, kemudian ada sebagian teman yang tidak sepakat, tapi tidak sepakatnya itu dengan kalimat sing gembosi. Kediri bedo mas, Masya Allah. Sehingga ketika acara kita Allah takdirkan tidak sukses, itu mereka itu langsung terkesan seperti dituturi kok gak ngandel gitu loh. Nah, tapi sudahlah, itu sudah berapa tahun yang lalu, ada mungkin 6 tahun yang lalu mungkin. Sudah, apa ya, saya mau ngomong apa tadi? Di Kediri ini, antum kalau lihat ada orang sok-sokan sakti. Menek uit, itu manjatnya percis seperti monyet. Cuk. Dan itu yang lihat bukan 1-2 orang. Wah, kayak sing delok. Artinya itu bukan tipuan kamera, kelihatan. Nah, maka kemungkinannya 2. Kemungkinan nomor 1, memang dia belajar dan pada akhirnya dia bisa. Tidak menutup kemungkinan. Karena manjat pohon itu bisa dipelajari apa enggak? Bisa. Dia belajar, dia berlatih. Kemudian dia tidak berhenti untuk terus berlatih sampai dia bisa cepat itu memanjat pohon. Atau yang kedua, bisa juga terjadi itu karena bantuan jin. Maka jadi orang ojo gumunan. Ojo apa? Gumunan. Gumun itu apa Pak Dimas? Jangan gampang kaget. Wali. Sholatin di Mekah. Sholat di atas daun. Masya Allah. Kediri ini rada ajaib memang. Tapi ya tidak apa-apa. Ya itulah sudah. Kita anggap kearifan lokal gitu aja ya. Ya weslah, maka memang kata Rasulullah, ain ini bisa bikin orang itu moro-moro enteng. Terus tiba-tiba dia terbang. Setelah terbang, apa yang terjadi? La tuli'u ar-rajula biiznillah fayatasa'adu haliqa. Moro-moro rutuh, ajur, blum. Haliqa, hancur dia jatuh. Thumma yataradda minhu, kemudian dia terjatuh dari tempat yang begitu tinggi tadi. Itu menunjukkan apa? Ain itu betul-betul ada. Walaupun hadis ini adalah hadis dengan sanad yang
gharib. Gharib artinya apa? Ini sanadnya roto aneh. Tapi saya tetap baca. Kenapa saya tetap baca? Karena kita membaca tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir kan gak mungkin dipotong-potong. Ya. Hadis yang berikutnya masih tentang ain. Ini pada Al-Qalam di ayat yang keberapa? 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihin. Hampir-hampir saja orang-orang kafir itu menjadikan dirimu terpeleset karena mata mereka. Itu nabi padahal hampir bisa kena ain. Apalagi semodel dengan kita ini. Hadithu Habis At-Tamimi. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdus Samad haddatsana Harbun haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir haddatsani Hayya ibnu Habis At-Tamimi. Ini namanya hadithu Habis At-Tamimi. Anna abahu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La syai'a fil hammi wal 'ainu haqqun wa asdaqu at-tiyarati al-fa'lu. Ini Rasulullah noto ummati. Jangan sampai kemudian Anda itu kecil hati hanya gara-gara takut sihir, takut ain, takut santet, ojo. Maka sama Rasulullah panjenengan semua hati ini digedek nih. Rasulullah mengatakan la syai'a fil hammi. Tidak apa-apa. Kalian itu berobat karena kena racun, tidak apa-apa. Artinya ketika disengat kalajengking berobat toh. Dengan cara apa? Ruqyah, tidak apa-apa. Antum tahu salah seorang sahabat Nabi dapat hadiah kambing. Gara-gara apa? Ngeruqyah kepala suku sing gak waras-waras. Ngeruqyah kepala suku yang diobati dengan cara apapun tidak sembuh. Maka sama sahabat Nabi dibacain suratul Fatihah. Tapi ingat, tidak hanya suratnya yang mendatangkan asar pengaruh, tapi siapa yang membaca, keimanan yang membaca, dan keyakinan orang yang membaca serta kuati ibadah sing moco. Jadi tidak semua orang. Ada orang baca ayat ruqyah gak ngefek blas. Dan ada orang belum baca, orangnya baru masuk, yang mau diruqyah sudah jerit-jerit. Ada apa enggak? Ada. Dan saya punya cerita asli A1, bukan A4. Kalau A4 apa? Kertas. Ya. A1 di Pari. Nanti Ustadz Abdul Qudus tahu, karena dulu rumah Ustadz Abdul Qudus dekat situ. Ada toko kitab, itu ada, aduh kok nyebut tempat saya. Ada toko kitab segala macam, itu mau diruqyah. Karena beberapa kali pemiliknya itu nikah, cerai. Dia merasa ada yang ganggu. Sampai subhanallah, ketika praktisi ruqyah ini masuk, dan orangnya sampai sekarang masih hidup, Ustadz Abu Hilal dari Blitar. Orangnya masuk, itu tidak ada gempa bumi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ono sing nyenggol. Tiba-tiba rak buku di toko beliau tadi, itu tiba-tiba ngeredek. Baru orangnya masuk. Dan subhanallah ketika diruqyah, ya wallah alam percaya tidak percaya ya. Itu si ibu tadi merasa kesakitan, permisi ke toilet, kemudian dia pipis, a'azzanallahu wa iyyakum, yang keluar itu kalajengking dari kemaluannya. Dan itu saya percaya betul dengan orang yang cerita karena orangnya thiqah, orangnya itu bukan orang yang gampang bohong, gampang heroik, enggak. Subhanallah, itu terjadi. Jadi tidak apa-apa berobat dari racun, pakai suratul Fatihah. Nah, maka bisa surat Fatihah itu, maka antum kalau ngelihat orang buka botol seperti ini, kitabku basah nanti. Ini kitab mahal ini. Sudah buka botol begini, kemudian dikasihkan orang soleh. Itu ndak usah sok-sokan diilok nih. Karena apa? Itu ada riwayatnya. Membacakan air dengan beberapa ayat Al-Quran. Boleh dibacain Al-Fatihah. Boleh cuma dibacakan Bismillah. Ya, terserah yang membaca. Dan itu ada riwayatnya. Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu kalau ngobati orang pakai air Fatihah. Antum ingat dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kita pernah baca di masjid Mujahidin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah musim dingin, tidak kuat, sakit, tidak ketemu dokter, tidak ketemu obat. Apa yang beliau lakukan? Ambil air Zam-Zam, dibacain surah
Al-Fatihah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Fabari'tu biiznillah. Aku sembuh dengan izin Allah. Terus beliau mengatakan setiap ada orang sakit, saya kasih resep yang sama. Wa katsirun minhum. Dan sebagian besar dari mereka apa? Sembuh. Tapi yo tergantung sopo sing moco. Dan juga ada pengaruh siapa yang dibacani. Lek sing diwacani gak tahu sholat, gak tahu ngaji, kata jinnya apa? Lo Quran nyepak ngarepe mripat gak kok waca kok gawe banyu jadi. Nah, maka tergantung kekuatan orang yang membaca. Harus yakin. Semakin kuat keyakinannya, semakin hebat itu efek dari bacaannya. Dan termasuk ditulis oleh Syekh Abdul Salam Bali, orang Mesir. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau ketika umroh. Duduk di majelisnya Syekh As-Sindi di Saudi kalau saya tidak lupa. Masya Allah, itu beliau nulis buku tentang ruqyah. Itu beliau tulis apa? Juru ruqyah, artinya praktisi ruqyah yang belum menikah dibandingkan dengan yang sudah menikah, itu kekuatannya beda. Yang istrinya satu, belum mulai ini, tenang dulu. Dibandingkan yang istrinya dua, lebih kuat yang istrinya dua. Dan yang istrinya dua, dibandingkan yang istrinya tiga, lebih kuat yang istrinya tiga, dan begitu seterusnya. Karena apa? Nikah itu termasuk ibadah. Maka semakin yo tapi yo gak nikah tok ibadah, yo tahajud barang ya tahajud, yo poso, yo ngaji. Itu maka kekuatan ibadah itu mempengaruhi kekuatan ayat yang dibaca. Maka Rasulullah mengatakan la syai'a fil hammi, tidak apa-apa meruqyah diri dari apa? Dari racun. Misalkan Anda kena racun, diobati tidak apa-apa. Bahkan ada, sebab saya tidak tahu ini kan, kalau video itu kan yo iso editan segala macam. Ada orang baca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada sesuatu apapun yang mendatangkan mudarat. Fil ardi, di muka bumi. Wala fis sama', begitu pula di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dibaca 3 kali, dia minum racun serangga. Bukan ini mas, subhanallah, tidak ada efeknya. Tapi yombo tenan pora sampean kelah bercocok baknai. Dan begitu, karena apa? Membaca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Pagi 3, sore 3. Dan disebutkan dalam kitabnya para ulama tentang Al-Adhkar, termasuk Imam Nawawi, boleh juga dibaca setiap mau makan atau mau minum, ketika antum ragu apakah makanan ini bersih dari racun atau tidak. Tapi atine kudu mantep. Faham betul? Sudah. Wal ainu haqqun, dan Rasulullah mengatakan adanya pengaruh dari penyakit ain, itu Nabi Muhammad yang ngomong, haqqun, tenanan. Ada orang yang tidak percaya, Pak. Apalagi sekarang ini, semua kalau tidak terbukti secara visual gitu, ono. Loh, apa artinya awal surat Al-Baqarah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu salah satu yang mereka imani perkara apa? Ghaib. Memang kita yakini ada perkara-perkara di luar dimensi akal kita ini. Lah kalau semuanya harus diakalkan, ya ruwet Pak. Nanti antum akan kepentok dengan pertanyaan, kita diciptakan Allah, alam semesta diciptakan Allah, ini semua, terus yang nyiptain Allah siapa? Mentok. Dan Rasulullah bersabda, kalau kalian sampai pada pertanyaan itu, man khaliqullah, terus yang nyiptain Allah siapa? Apa kata Rasulullah? Hentikan, karena itu bisikan dari setan, lalu ucapkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Selesai. Nah, cuma sayangnya kita ini kan kadang-kadang kroso rodok cerdas didik, kabeh-kabeh kudu dilebokne ndek jerone akal. Gak masuk, gak rasional. Oh ya susah. Antum mau tak cerita nih, hadisnya sahih. Bahkan para ulama sepakat kesahihannya. Umar bin Khattab itu mandu pasukan perang, yang pasukan perangnya di mana? Di mana? Di Persia. Itu Umar mandunya dari atas mimbar Masjid Nabawi. Umar bilang apa? Mundur dikit.
Umar bilang mundur lagi. Umar bilang mundur lagi. Setelah sekian lama Umar bilang maju. Itu di komandonya dari sini. Masjid Nabawi, pasukannya di sana jauh. Ya, jadi artinya perkara-perkara semacam ini memang ada, tapi lebay dalam perkara-perkara seperti itu, yo aneh juga, ya. Wah, hampir antum kena tak selamatin dari tak tarik sama saya, pret. Apa nih sampai tarik iku nyawa nih, ya. Sudah. Wal ainu haqqun. Nabi Muhammad mengatakan pengaruh buruk dari ain itu ada. Hati-hati. Ojo sembrono. Maka yo posting yo boleh, tapi kalau keterlaluan lebay kakean reken sampai niate pamer yo jangan. Dijaga jadi diseimbangkan. Wa asdaqu at-tiyarati al-fa'l. Antum tahu tatayur? Tatayur itu apa? Tatayur itu kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, wa tiyaratu syirkun. Tatayur itu dihukumi syirik. Tatayur itu begini, diambil dari kata tairun. Tair itu manuk. Tair apa? Burung. Maka orang Arab zaman dahulu di zaman jahiliyah, kalau mereka mau berangkat safar yang panjang, atau mereka mau berangkat perang, mau berangkat berdagang, sesuatu yang masih 50-50. Menang, kalah, bati, rugi, sukses, gagal, itu mereka lepas burung. Burungnya siapa? Ya burungnya mereka. Dilepas burung. Kalau burung itu perginya ke sebelah kanan, maka mereka berangkat. Beruntung ini. Tapi kalau ternyata burungnya dilepaskan, burung itu lari ke sebelah kiri, mereka batalkan. Jadi terkesan mereka menggantungkan nasibnya kepada seekor burung. Padahal semua nasib kita itu ditulis dan ditetapkan oleh siapa? Allah. Nah, maka terkesan burung ini yang megang nasib antum. Tidak boleh. At-tiyaratu syirkun. Maka Rasulullah mengatakan apa? Termasuk kalau kita sekarang. Kerutuan cecek. Gak wani metu. Kuatir ciloko. Dan antum tahu jamaah. Tidak jarang memang kedaden. Tidak jarang memang kejadian. Tapi justru disitulah ujiannya. Abi saya dulu dibelikan mobil sama kakak saya, dikasih nomor N13. Orang mikir 13 itu apa? Angka sial. Sampai polisi yang ngasih nomornya, gak keliru mas. Gak pitulas ah. Kok telulas. Saya juga tidak tahu kenapa kakak saya milih nomor 13 tuh. Ya subhanallah, nabrak terus. Subhanallah, asli nabrak. Mundur didik, brok. Maju didik, brok. Di gonang sawah didik, bemperi ketarik, nyangkrok. Oh no, sampai mikir, cocok temenan nih. Nah, langsung apa? Langsung dihilangkan, tidak boleh. Maka antum kalau antum tapi tidak pernah ya, maaf ya. Yang biasa naik ke hotel bintang 5, bintang antum tidak pernah sih ya. Tak ceritani ya cekak deso ya. Itu kalau antum naik lift, antum tidak akan ketemu angka-angka tertentu. Berapa biasanya yang tidak ada? Gila, sing ketoro. 13 juga sampai 13 lantai, gak sampai. 4 itu tidak ada. Jadi coba itu. Cirolu 3B. Loh kok 3B papa tendi? Langsung mencolot 5. Ojo deso. Tidak ada memang. Itu untuk hotel-hotel yang mereka percaya dengan apa? Kelenian. Tuh kalau ke Madinah, kalau ke Mekah tidak ketemu. Ya rurut. Siji, loro, telu, papat, 5, 6. Bahkan telulasnya dikai papat. Telulas. Jodoh juga ya. Nah artinya itu kalau antum mulai rodo ono percaya nih, biasanya malah kedaden. Dan disitulah ujiannya. Di situ apa? Ujiannya. Antum mau tahu dalilnya bahwa ternyata memang terkadang apa yang kita khawatirkan itu betul-betul terjadi untuk ujian. Ada dalilnya. Sahih. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan tentang tukang ramal. Antum tahu tukang ramal? Rasulullah bilang apa? Dia meramalkan satu perkara dan benar. Dan di balik kebenaran itu, dia berdusta sampai 99 kali. Tahu hadisnya kan? Jadi tukang ramal itu sekali ngomong, pas tepak. Nanti gara-gara pas tepak tadi, maka orang yang datang merasa apa? Wih, tenang nih. Dan rata-rata mereka ngeramalnya apa? Tidak ada spesifik. Mesti roto-roto abu-abu. Oh, tahun 2016 ini, 2026 ini, akan terjadi banyak perceraian artis. Gak usah diramal yo banyak. Iya benda.
2026 ini akan terjadi banyak gempa dan bencana. Indonesia ini memang letaknya di tempat yang rentan gempa. Jadi gak usah sampai ngeramal wis dadi itu. Terus gitu, Mama Loreng sampai kebablasan jamaah pengajian telepon setengah rolas bengi. Zaman Mama Loreng ngomong akan terjadi kiamat. Tanggal berapa? 12. Setengah 12 malam, kurang dikit. 11 berapa? 11.20 berapa? Telepon turut sopo iki. Kita angkat, keliru gak tak angkat, khawatir penting. Saya angkat, Ustadz bener gak sih mau kiamat? Tak cek jamaah Kediri, astagfirullah, mati sudah. Lo kok percaya? Setengah 12 malam, telepon. 12. Saya tak angkat itu karena saya khawatir, ini penting betul. Ada lagi jamaah Kediri juga ini. Jam loro bengi, tangi kate tahajud, kasure teles. Telepon saya. Dalam keadaan beliau itu istrinya sedang sakit, saya khawatir beliau ngabari istrinya wafat. Tak angkat. Ya apa kasurku teles. Loh. Ya apa kasur teles kok takon aku sampai ini. Wis kadung ketangan gak seturu maneh. Saya tanya, udan gak? Gak udan blas. Delokon rupane ndukure asbes iku mungkin ono selang banyu segala macam bocor. Ora ono, aku sing duwe omah. Lho kok ngotot. Sudah, saya bilang, ceken soporo sampean duwe kucing, kucingnya sampean ngompol di kasur. Lho yo mangkane iku gara-gara gak ono kucing aku telepon antum iki lho. Subhanallah, sampai terakhir antum tahu tak bilang apa? Aduh so wis, iku jelas najis iku. Saking sumpek ya Zayat. Ya saya urip sampai saiki wong. Tahu antum? Kenapa? Pas tidak datang maka saya sebut. Coba orang datang tidak sebut ini. Malah ghibah iki ya. Astagfirullahaladzim. Lah itu Kediri. Subhanallah, Masya Allah. Termasuk yang kiamat tadi, Mama Loreng tadi, Kediri juga. Rupanya saya suruh ninggal Kediri. Misalnya akan ruwet-ruwet Kediri. Nah sudah. Maka Rasulullah mengatakan, wa asdaqu at-tiyarati al-fa'l. Dan tatoyur yang bener cuma satu. Liane gak oleh. Gak oleh metu dino Selasa engko cilaka. Lek buka toko gak oleh ngadep srengenge, yo mesti ulah Pak. Jangan ngadep srengenge ya. Lek gawe iki garep omah gak oleh ono macem-macem. Sak macem. Terus orang zaman dulu rumah tusuk sate segala macem lah, ndak ada ngono-ngono iku, ndak ada. Nah, maka Rasul mengatakan hanya satu tatoyur yang benar. Apa itu? Al-fa'al. Fa'al itu apa? Antum itu menjadi orang yang optimis. Maka banyak cerita di dalam peperangannya para salaf. Para salaf itu kalau mau perang, datang ke tempat-tempat tahfidz Quran. Tanya, sampai surat apa kalian? Dan ada satu anak kecil ngerti. Ini panglima perang yang tanya, mesti dia cari surat-surat yang baik. Sama anak kecil dihapusi. Sampai surat apa kamu? Sampai surat Al-Fatah. Al-Fatah. An-Nasr. Sampai surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka panglima perang itu fa'al dia. Tatoyur. Ini pas surat An-Nasr dan saya mau berangkat perang, saya butuh apa? Kemenangan. Wah, cocok. Berangkat perang itu si panglima dan ketika pulang betul menang. Arek cilik tadi diparani. Sampai surat apa kamu? Baru awal An-Nisa. Kalau An-Nisa kan beda ini, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulathat wa ruba. Rabi loro telu apa? Papat. Lu kamu mau berangkat perang masa saya suruh rabi? Maka anak kecil tadi bilang, sebenarnya saya baru sampai di awal surat An-Nisa, tapi karena saya tahu Anda mau berangkat perang, saya bohongi Anda untuk kebaikan. Saya bilang saya sampai di surat An-Nasr. Apa kata panglima perang? Tapi karena kamu, saya jadi semangat dan saya optimis. Itulah tatoyur yang boleh. Antum mau keluar, moro-moro mendung. Wah, siki berarti Allah ridho dengan apa yang saya mau kerjakan. Boleh. Tapi untuk apa? Optimis. Nah, kita tunggu dulu. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan ba'dal azan. Al-aliyyil azim amma ba'du. Kita lanjutkan hadirin. Ayo jamaah, kajiannya disemangati lagi. Jadi antum ngaji di mana saja boleh. Ngaji yo, jangan teman-teman diajak ngaji. Anak-anaknya diajak ngaji. Panjenengan kalau pengajian bawa mobil, mobilnya jangan sampai berangkat kecuali isinya sudah penuh.
Panjenengan bawa motor, gak ada yang digonceng, ketemu tukang cilok sebelah jalan, budal no ngaji. Bilang, engkau tak ijoli du cilokmu. Nah gitu tujuannya apa? Supaya kita ini gak apik dewi, apik bareng-bareng. Eman. Kita lihat subhanallah semakin hari antusias jamaah itu menurun. Apalagi kalau sudah subhanallah, mohon maaf ini bukan untuk sombong atau untuk apa. Apalagi kalau yang isi udah selain saya. Sekarang 2 butir, 3 butir. Sentek blas kok terkesan. Ini maka takmir pun harus tanggung jawab. Ya apa caranya cek rame mana? Kasih sesuatu yang menyenangkan buat jamaah. Antum gak sungkan ngundang ustadz ceramah sing teko mek papat. Antum gak malu sama ustadznya itu. Yang datang cuma 4. Itu pun takmir telu jamaah siji. Subhanallah. Maka takmir tolonglah sing kreatif. Bagaimana caranya? Kasih yang door prize yang menyenangkan. Door prize yang beruntung pulang bawa istri. Gitu. Istrinya sendiri loh, istrinya sopo. Jadi yang enak non. Kasih kue yang pas gitu loh. Oh coba bangkrut. Wis tak lah masjid bangkrut itu tidak ada. Ya Ustaz Fauzi ya. Kasih kue yang menyenangkan, tapi jamaah yang ngerti. Lek jajane mantep yo kotak yo diseni, Pak. Jajane mantep kotak klutak-klutik. Kata takmir buah torok gigi. Nah, maka disemarakkan ya. Saya ingat zaman dulu kita sampai bikin bazar di sini. Ingat enggak zaman dulu? Kita bikin bazar di sini. Saking ramainya wong ngaji itu kan. Dan ayo antum waktu itu mungkin sebagian belum ngaji di sini. Nah, tapi ayo bismillah kita semangati lagi. Insyaallah siap ya. Sip, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, dan sebenar-benarnya tiarah wa asdaqut tiarati al-fa'lu. Dan tiarah yang paling benar itu apa? Sesuatu yang terjadi dan kejadian itu menjadikan antum merasa optimis. Mau berangkat, lah kok Masya Allah, enak sing barengi, loh, tepat ini. Mau nikah, kok Masya Allah cuaca mendukung. Pas gak udan, embong yo pas enak, gak ono macet sama sekali. Atau antum mau berangkat kerja, lah kok setiap perempatan jalan antum dapat hijau terus, gak tahu merah. Akhirnya antum dengan perbuatan itu hijau, antum menjadi apa? Optimis. Itu boleh. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Misalnya mau berangkat ke rumah manuk, mati. Gak atik manuk mati loh, ya mati. Antum kok mati ngenteni manuk kowak itu kenapa? Dari mana ceritanya? Nggih, Mbah? Bagun? Saya panjenengan komat tadi, Mbah. Wah, panjenengan yang komat, saya yang ambekan, Mbah. Saya menggol. Saya doakan mudah-mudahan Mbah Kun panjang umur. Ojo sampai pas komat budal gitu kan. Tapi kalau lihat model beliau ini istiqomahnya luar biasa. Insya Allah wafatnya itu mesti baik. Amin. Habis maghrib sampai isya ngaji berapa lembar, Mbah? Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, Mbah. An Yahya ibn Abi Katsir an Hayya haddatsahu abihi wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ba'sa fil hammi. Enggak apa-apa berobat pakai ruqyah karena keracunan, boleh. Wal ainu haqqun, dan ain itu benar adanya. Wa asdaqut tiyarati al fa'lu, dan sebenar-benarnya tatoyur adalah yang menjadikan Anda merasa optimis. Hadis yang berikutnya. An tariqin ukhra qala Muslim fi sahihihi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatil ain fa idza istaghsaltum faghsilu. Kata Rasulullah, al-ainu haqqun, hati-hati, ain itu benar-benar ada. Kemudian Rasul mengatakan, walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatil ain, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Saking manjur dan mujarabnya ain itu. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maksudnya begini. Misalkan Allah takdirkan salah seorang di antara kita wafat. Takdirnya itu Kemis. Misalkan ya, takdirnya apa? Kemis. Berarti kapan? Besok. Allahumma. Percuma lek ngaji wedi mati. Ya sudah, takdirnya Kemis. Maka kata Nabi Muhammad, kalaupun itu kematian bisa dimajukan Rebu, maka yang bisa menjadikannya maju sampai Rebu adalah ain. Kenapa? Ya berarti tidak jadi besok, mariki. Hati-hati Anda kalau pulang rumahnya jauh-jauh itu. Ini ada apa-apa itu ya.
Maka kalaulah ada yang bisa mendahulukan dari takdir yang seharusnya mati kemis dadi rebo, maka yang bisa menjadikannya lebih cepat cuma apa? Ain. Itu kalau ada. Tapi ternyata apa? Tidak ada. Cuma dari hadis ini Rasulullah menunjukkan apa? Begitu membahayakannya ain. Maka ngelihat apapun jamaah, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Kalau baik. Kalau buruk, ucapkan Subhanallah. Dan kalimat-kalimat yang semisal. Boleh. Minimal ojo sampai ningali sesuatu yang panjenengan takjub tanpa zikir. Minimal itu. Orang zaman dulu di keluarga kami, kalau ngelihat yang baik, ya Allah lucu nih anak mesti ibu ngomong apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jane gak tepak. Kan perintahnya Masya Allah. Tapi lumayan timbang gak belas. Loh iya. Dibacakan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal di situ ada zikirnya. Yang dengan harapan zikir tadi bisa menghilangkan pengaruh jahat dari ain. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza staghsaltum faghsilu. Kalau kalian diminta mandi, mandio. Ngerti enggak maksudnya apa? Hubungannya apa dengan tatoyur ini? Karena air mandi panjenengan itu obat orang yang kena ain karena ainnya panjenengan. Jadi caranya dua. Sekarang kita dapat dua. Yang pertama tadi, bajunya dicelup air, lalu airnya dipakai mandi. Cara kedua, orang yang diindikasikan dia yang mengenai ain, orangnya disuruh mandi, airnya ditampung. Tapi jangan karena mau dipakai air, ya jangan mandi biasa aja, enggak usah pakai sing. Nah, mandi. Cara ketiga, sebagian ulama mengatakan cukup dengan bekas air wudhunya. Maka Rasulullah mengingatkan, wa idza staghsaltum faghsilu. Kalau kalian diminta mandi untuk obat ain karena kalian yang terindikasi mengenai, maka jangan sampai nolak aduso ndak apa-apa. Supaya apa? Kalau memang dia terkena ain karena Anda, boleh jadi itu Allah jadikan sebab kesembuhannya. Yang terakhir di malam hari ini semuanya berbicara tentang ain ini sampai terakhir, semuanya tentang ain. Wa asdaqut tiyaratu al-fa'lu, sama terulang semuanya. Allahumma asrif anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Hadis yang terakhir yang kita baca di malam hari ini. Qala Abdul Razzaq an Sufyan ats-Tsauri anil Mansur an Mansurin anil Minhal ibni Amrin an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain. Termasuk kebiasaan Nabi Muhammad itu memintakan perlindungan kepada Allah untuk kedua cucunya yang masih kecil. Kenapa? Karena mereka belum bisa berdoa. Ayo mbah Kung, Mbak Uti. Kalau sore-sore kepengen bawa anak cucunya untuk keluar jalan-jalan. Biasanya cucunya habis dimandiin, diwedain beluk. Mbah Kungnya apa? Nyengin lucu nih. Kepengen digendong, digawa. Metu. Iya apa enggak? Didorong pakai kereta dorong ke alun-alun, ke depan, ngelihat anak layangan ke lapangan terdekat. Nggih apa nggih? Nah, maka Mbah Kung Bauti yang mau bawa cucunya keluar wajib hafal doa ini. Ke apal ojo oleh metu. Apal nosik Mbah. Ngaji ra iso le. Kon apalan lek ora gelem ra usah. Malah dikutuk jadi batu panjenengan ya. Maka Rasulullah terbiasa mendoakan Al-Hasan wal Husain, memohonkan perlindungan kepada Allah untuk mereka berdua dari apa? Dari keburukan-keburukan yang macam-macam. Yo binatang berbisa. Memohonkan perlindungan dari apa? Mata yang jahat. Dan dari gangguan setan. Terutama hati-hati. Surup. Panjenengan ngerti surup? Surup itu kalau bahasa kita sandikolo. Ngerti sandikolo? Ketika matahari menjelang tenggelam, anak kecil tidak boleh keluar. Saya ingat banget zaman kami masih kecil-kecil. Saya, kakak-kakak saya, misanan-misanan. Itu kan tinggalnya serumah di Kota Batu, daerah Sisir. Itu kalau sudah menjelang maghrib, ya kalau bahasa kita mungkin mulai jam 5 gitu. Itu yang masih di luar, dijeriti sama nenek saya. Dipekso dikon mulai. Bal-balan, bak sodor, jumplitan, singit, layangan. Wes pokok dipaksa disuruh pulang. Setelah mereka semua masuk rumah, dikunci.
krek, tidak boleh keluar. Zaman itu kita tidak ngerti ono opo kok gak oleh. Ternyata ada hadisnya, dan hadisnya sahih, anak kecil tidak boleh keluar surup. Apa kata Nabi Muhammad? Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum. Kalau matahari mau tenggelam menjelang adzan maghrib, kuffu sibyanakum, anak kecil kalian cekelono, ojo oleh keluar, tidak boleh keluar. Kenapa ya Rasul anak-anak kecil tidak boleh keluar di jam-jam itu? Fa inna syayatina tantashiru hina idz. Karena di jam-jam tersebut setan itu sedang gentayangan. Hati-hati. Jangan waktunya setan keluar, Anda keluarkan anak Anda juga. Nanti dikira setan anakku ini. Dicekel, diambung, dilus, mulai awake panas. Nah kalau terjadi bagaimana? Gampang. Tapi gak boleh gampang nih. Gampang tapi jangan diremehkan, gak boleh. Bagaimana? Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Tiupkan. Atau kalau enggak, bacakan di air, lalu airnya dipakai untuk nyeka anak tadi, diseko. Kalau tidak kunjung berhenti, terus bacakan sebanyak-banyaknya ayat Quran. Karena apa? Ada indikasi, yoga mesti. Tapi maka dicek dulu, anak ini pengen mimik apa enggak, lapar apa enggak, pempesnya penuh apa enggak, kepanasan apa enggak, kedinginan apa enggak. Kan dicek dulu yang manusiawinya ya kan. Kalau semuanya aman, lah kok tetap masih nangis, maka kemungkinan dia ketempelan jin. Kenapa? Karena Anda keluarkan dia di saat setan sedang gentayangan. Nah maka hati-hati jamaah. Sudah, maka Rasulullah ketika akan mengajak Al-Hasan wal Husain keluar, Rasulullah mendoakan. Nah termasuk bukan cuma kakek, nenek, yo bapak dan ibu. Sing duwe anak sik digendong. Duwe anak sing durung iso ngomong Allah. Punya anak yang belum bisa berdoa a'udzubillah. Maka didoain, cekel sirai. Sepul bun-bunan nih. Insyaallah setannya apa? Kabur. Doanya begini. U'idzukuma. Aku mohonkan perlindungan untuk kalian berdua. Al-Hasan wal Husain. Kalau anaknya satu, u'idzuka. Kamu, lanang. Anak satu wedok, u'idzuki. Anaknya akeh lanang wedok, u'idzukum. Boleh campur laki dan perempuan. U'idzukum. Antum hafalin ini. U'idzukuma bikalimatillahi tammah. Aku mintakan untuk kalian berdua kepada Allah perlindungan. Dengan apa? Bikalimatillahi at-tammah. Dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat Allah yang sempurna itu? Al-Quran. Dari apa kami memohon perlindungan? Min kulli syaitonin. Dari setiap gangguan setan. Karena ini tidak harus keluar sore loh ya. Setiap mau diajak keluar, dipegang. Dan subhanallah saya, Pak Bayu, mana lagi Mas Arif itu nanti insya Allah. Itu kami menyekolahkan putra kami. Di sekolahan ini bukan iklan ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ini namanya saling dukung antara lembaga pendidikan Islam. Kami sekolahkan putra kami di Kutab Al-Fatih. Di Parisan dan Darungan. Itu kalau Anda lihat suasana pagi di Kutab Al-Fatih, ketika seorang bapak, ibu nganterin anaknya sekolah, akan menjadi pemandangan yang biasa banget. Itu anaknya dipegang kepalanya, dicium keningnya oleh bapak atau ibunya, dan didoakan dengan doa yang tidak pendek. Dicekel sih. Itu pemandangan keren itu. Pemandangan apa? Keren. Termasuk doanya tadi. Ya ini, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Terus didoain lagi. Allahumma faqihhu fid din
wa'allimhu ta'wil, Allahumma ij'alhu minas salihin, Allahumma ij'alhu minal ulama'il amilin. Dongakno sing akeh. Kenapa? Ini anak mau ikhtiar belajar. Lek wong tuane cul-culan, berangkat salim. Salim be bapake. Sangu ngono. Sangu. Kudu entek lho, Le. Lek entek bapak sedih lho, Le. Pala. Pendidikan model apa ini? Iya. Al-Irsyad wajib Ustadz Fauzi. Mana? Pengurus Al-Irsyad. Pak Yusuf mana Pak Yusuf? Udah datang Pak Yusuf. Harus ditulis di depan sana. Doakan putra putri Anda. Dikasih di bawahnya doanya. A'idzuka bikalimatillahit tammah. Allahumma ij'alhu minas salihin. Allahumma ihfadhhu min kulli syarrin wa fitnatin wa dhairin. Allahumma ij'alhu minal ulama'il amilin. Doain. Allahumma ij'alhu qurrata 'ainin li. Jadikan anak ini penyejuk hati dan mataku. Lah kalau tidak didoakan dapat dari mana? Terus kasep Ustadz biyen pas nggae lali ndonga. Oh walah. Kasep. Kenapa kasep? Pas nggae lali ndonga. Dulu panjenengan pas bikin doa ada. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, minimal bismillah. Minimal apa? Bismillah. Sudah, kita lanjutkan. U'idzukum bikalimatillahi tammah. Bu, diapalin nggih, Bu? Bu, diapalin nggih? Pak, diapalin nggih, Pak? Jamaah YouTube. Dihafalan nggak ya? U'iddzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin, dari setiap gangguan setan. Jadi setan itu ketika anak panjenengan didoakan seperti itu, ketika mau keluar, setan nih nangis. Wah, gagal maning. Wahammah. Hammah itu apa? Binatang berbisa. Yo entah itu ular, kalajengking, tawon, atau binatang-binatang yang lain. Nah, termasuk hammah itu apa? Sesuatu yang memudoroti, beling. Itu bisa masuk dalam makna hammah ini. Maka di Indonesia dibilang apa? Hama. Dibilang apa? Hama. Pokoknya ngerusak itu loh. Wereng, ada yang wereng coklat barang. Apa? Tikus. Tikus coklat ada. Tikus berdasi, tikus kantor ya. Wa min kulli ainin lama, dan dari setiap ain mata, lama jahat. Nah, itu ain. Jadi anak kita sebelum keluar didongakne ben selamat dari gangguan ain. Karena boleh jadi anak panjenengan lucu, anak panjenengan menggemaskan, anak panjenengan putih, rambutnya kriwul, gemes nih wong. Nanti rambut, biyen bapak putih rapi aku rasito. Lah kalau dipek emakmu. Nah, begitu. Itu kalau itu orang punya mata hasad, oh bahaya itu. Anak panjenengan pulang berangkat rambutnya keriting, pulang bisa rambutnya lurus. Entek keritingnya rebondingan ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau mau keluar, anak-anaknya apa? Didoakan. Nabi Muhammad mendoakan siapa? Hasan dan Husain. Dan disebutkan dalam riwayat ini, wa yaqulu hakadza kana Ibrahimu yu'awwidu Ishaqa wa Ismaila alaihi wassalam. Dan seperti inilah kata Nabi, zaman dulu Nabi Ibrahim mendoakan Ishak dan Ismail. Jadi ini syariatnya siapa? Mulai Nabi Ibrahim. Jadi seperti ini. Bahkan anak Nabi sing bakal dadi nabi tidak mesti selamat dari keburukan. Maka sama orang tuanya didoakan. Loh, kita ini bukan nabi. Tahajud geleke telat. Ojo tahajud lah, subuh. Tahajud umpane kedukuran ya. Kita subuh telat. Terus anak kita keluar gak didongak nih. Apa penjagaan buat anak panjenengan? Doain. Maka Rasul mengatakan, dan seperti inilah zaman dulu Ibrahim mendoakan siapa? Ishak dan Ismail alaihimussalam, untuk mereka semua keselamatan. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Besok sore khusus perempuan di Masjid Nur Sholihin. Besok sore ba'da asar sampai jam 5. Kemudian
Besok malam syarah Riyadhus Shalihin di Mujahidin. Tapi Mujahidin bukan yang core. Mujahidin yang ngeletih. Ba'dal maghrib sampai Isya. Kemudian Jumatannya di sini. Salat Jumat di Al-Irsyad. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala meridhai semua amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima amal kebaikan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya ilahana ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ampuni dosa mereka semua ya Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampuni semua kaum muslimin di dunia ini ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang maha dekat, Engkau lah Allah yang maha mendengar, dan Engkau lah Allah yang maha mengabulkan doa, dan Engkau lah Allah yang maha menunaikan hajat-hajat kami. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka, sayangi mereka, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Allahumma ya Allah, siapa di antara orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka di dalam taat kepadamu ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Dan kelak setelah panjang umur dalam keadaan sehat dan taat, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan mereka ketika mereka sedang salat ya Allah. Wafatkan mereka ketika mereka sedang berpuasa ya Allah. Wafatkan mereka ketika mereka sedang membaca Al-Quran ya Allah. Dan ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, siapa di antara orang tua kami yang telah wafat ya Allah, rahmati mereka ya Allah, sayangi mereka di alam kuburnya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka dan khilaf mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman di antara taman-taman syurga ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan dan ibadah mereka ya Allah. Dan tinggikan derajat mereka di alam barzakh ya Allah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah untuk kami pasangan hidup kami ya Allah, anak turun kami ya Allah, mereka yang senantiasa menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jagalah putra-putri kami ya Allah. Selamatkanlah putra-putri kami ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa-dosa besar ya Allah. Selamatkan putra-putri kami dari zina ya Allah. Selamatkan putra-putri kami dari minuman keras ya Allah. Selamatkan putra-putri kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan mereka dari fitnah dan keburukan dunia ini ya Allah. Allahumma ij'alhum minas salihin, jadikan putra-putri kami orang-orang salih ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang Engkau cintai. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Istiqamahkan kami di atas taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma tawaffana wa anta radhin anna, wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Wafatkan kami di saat Engkau telah mengampuni semua dan seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama baik yang Engkau miliki. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan semua sifat-sifat mulia dan agung yang Engkau miliki ya Allah. Wafatkan kami dikala kami sujud di dalam solat kami ya Allah. Wafatkan kami di saat kami sujud di dalam solat kami ya Allah. Wafatkan kami di saat kami sujud di dalam solat kami ya Allah. Terimalah kami dengan semua kekurangan kami ya Allah.
Terimalah kami dengan rahmat-Mu dengan segala kekhilafan kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Habiba qulubina, ighfir dhunubana, ampuni dosa kami ya Allah. Wastur uyubana, tutup rapat aib-aib kami ya Allah. Washrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Wakhtim bisalihati a'malana, dan tutuplah, wafatkan kami dalam keadaan amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta